Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan mempelajari topik yang berkenaan dengan masa-masa sebelum Yesus masuk kepada masa sengsaranya. Kita akan mempelajari satu topik yaitu Hosana, antara pujian, perintah, dan permohonan. Minggu Palma adalah perayaan dalam tradisi Kristen yang menandai awal pekan suci, yaitu minggu terakhir sebelum Paskah. Peristiwa ini memperingati masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem yang dicatat di dalam keempat Injil, yaitu dalam Matius pasal 21 ayat 1-11, Markus pasal 11 ayat 1-11, Lukas pasal 19 ayat 28-44, dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 12-19. Saat itu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Sementara orang banyak menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka menghamparkan pakaian mereka serta melambaikan ranting-ranting palma di jalan sebagai tanda penghormatan sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan." Kita baca ayatnya, Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Tuhan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Fahamon ha'am ha'holhim levanaf ve'acharav kar'u, Hosana leben David, Baruch haba beshem Adonai, Hosana bam romin. Gemuruh sorak-sorai menyambut Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Mesias. Bahasa Aramnya Malcha Mesiha. Dan teriakan Hosana. Bentuk Yunaninya adalah Hosana. Merupakan transliterasinya. Dan ungkapan ini muncul pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dalam peristiwa Minggu Palma, di mana orang banyak menghamparkan daun palem dan pakaian mereka di jalan sebagai tanda penghormatan, dan tindakan ini melambangkan penggenapan nubuat dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 yang menyatakan bahwa Raja Mesias akan datang dengan rendah hati. Ia menunggangi seekor keledai, namun meskipun Tuhan Yesus disambut sebagai raja, hanya beberapa hari kemudian orang banyak yang sama berbalik menuntut penyalipannya. Ungkapan Hosana, bentuk klasiknya adalah Hosiana, ditulis dalam Mazmur pasal 118 ayat 24. Keduanya bermakna sama, yaitu tolong selamatkanlah. Dan kata Ibrani Hosa atau Hosiah berbentuk hif'il imperatif, yaitu kata perintah yang arti harfiahnya perbuatlah hal yang menyebabkan keselamatan. Kalimat perintah. Keduanya berasal dari verba Ibrani yasha yang artinya menyelamatkan. Jika Hosa atau Hosiah adalah kata bentuk perintah, yaitu imperatif, pertanyaannya, layakkah manusia memerintah Tuhan? Namun karena keadaan yang mendesak, yaitu karena bahaya, maka manusia dapat memerintah Allah. Namun demikian, tentulah manusia yang hanyalah debu dan abu ini tetap tidak akan pernah layak untuk memerintah Tuhan, bukan? Maka di dalam pengungkapannya, orang Israel menyematkan kata permohonan, yaitu interjection. Nah, artinya tolonglah atau please, untuk ungkapan kesopanan kepada Allah yang Maha Tinggi yang harus kita hormati. Sehingga muncullah frasa Hosiana atau Hosana. Suatu gabungan kata perintah sekaligus kata permohonan. Ungkapan Hosana di dalam Perjanjian Lama, kata ini sering digunakan dalam doa memohon, yaitu memohon keselamatan kepada Tuhan yang sekaligus merupakan pujian kepadanya. Sehingga di zaman Tuhan Yesus pun demikian. Ungkapan kata Hosana tidak hanya menjadi seruan permohonan, tetapi juga menjadi seruan pujian.
dan penyambutan bagi Sang Mesias yang dijanjikan. Hal ini bisa kita bandingkan dengan ungkapan di dalam bahasa Inggris, God Save the King, sebuah yel-yel untuk menghormati raja, yang juga menjadi judul lagu kebangsaan Britania Raya, dan lagu ini memiliki makna doa, pujian, dan harapan bagi kesejahteraan raja yang memerintah serta mengekspresikan kesetiaan dan penghormatan rakyat kepada pemimpinnya, yaitu rajanya, sehingga mereka meneriakkan yel-yel God Save the King. Mari kita mendengarkan cuplikan lagunya, supaya kita dapat mengerti bahwa kata permohonan juga dapat menjadi kata pujian dan sekaligus yel-yel. Dan mari kita dengar satu lagu pujian yang kami ciptakan bersama, saya dengan adik saya Rina Wahyu dan putrinya yaitu Shena Junaidi, yang berjudul Hosana. Sorak-sorai menyambut dialah sang raja. Banyaklah orang yang mengikutnya, berseru Hosana bagi anak Daud. Diberkati dia yang datang dalam namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Memasuki gerbang kota, diiringi sorak-sorai. Hosana, Hosana, Hosana bagi sang raja. Mulia di tempat maha tinggi, diiringi lambaian daun paletuk, sambut dia sang raja. Mulia, engkau mulia, ajaib, engkau ajaib. Yesus sang raja mulia. BFO Yerusalem, Fatih Hongkol, Hair Fayonggu. Hosana, Hosana, Hosana Bisfil Ben David. Vekol Haam Heri Uterua, Kedola Fe Halela Adonai. Kol Haamim Bekol Rina. Haleluya kita Fishmonai. Hosana baru haba Adonai. Hosana baru Adonai. Mulia, engkau mulia, ajaib, engkau ajaib. Yesus sang raja mulia, Yesus sang raja mulia. Seruan Hosana
yang ditujukan kepada Tuhan Yesus dengan beberapa maksud. Pertama, mereka percaya Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan sehingga meneriakkan Hosana bagi anak Daud. Yang kedua, mereka berharap Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Dan yang ketiga, mereka memandang Tuhan Yesus sebagai penggenap nubuat di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 26 yang mengatakan Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dan bandingkan ungkapan ini ditulis juga di dalam Matius pasal 21 ayat 9, Markus pasal 11 ayat 9, dan Yohanes pasal 12 ayat 13. Mereka berharap Tuhan Yesus akan menjadi pembebas dari penjajahan Emporium Romawi. Dan di sini orang-orang Israel tidak memahami misi Tuhan Yesus inkarnasi ke bumi. Para murid pun kala itu belum sepenuhnya menyadari. Mereka menyambut gembira pada momen Tuhan Yesus disambut meriah ketika memasuki kota Yerusalem. Dengan seruan, Hosana, Hosana. Mereka berpikir, saatnya telah tiba bahwa guru mereka akan menyatakan dirinya sebagai Sang Raja Mesias, sekaligus Raja Politik yang akan segera membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Demikianlah, kala itu orang-orang Yahudi mengharapkan pembebasan politik dari penjajahan Romawi dan berharap Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel sebagaimana kejayaannya dulu pada zaman Daud dan Salomo. Namun, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui penebusannya di kayu salib. Urusan penjajahan di bumi hanyalah hal yang fana atau hal yang sementara. Karena sesungguhnya manusia telah dijajah secara rohani sejak mulanya, yaitu oleh dosa yang menyebabkan kematian kekal. Dan ini terjadi sejak manusia pertama, yaitu Adam. Dan urusan kekekalan ini memang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi secara umum, bahkan hingga hari ini. Maka berbahagialah kita yang dapat memandang dengan iman arti kehadiran Allah yang inkarnasi, yaitu Yesus Kristus di bumi ini. Peristiwa Minggu Palma menunjukkan bahwa seruan Hosana bukan hanya permohonan keselamatan, tetapi juga seruan penyembahan dan penghormatan kepada Sang Raja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka jikalau dahulu Hosana yang berarti tolonglah, selamatkanlah kami sekarang. Namun kemudian seruan Hosana itu juga menjadi seruan kemenangan. Dalam arti kontekstualnya yaitu kami memuji Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan Yesus telah menjawab seruan kita Hosana. Bukan dengan mendirikan kerajaan duniawi, tetapi dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Dan seruan Hosana bagi kita yang mengimaninya adalah suatu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Juru Selamat. Dia adalah Tuan dari segala tuan-tuan. Hal ini berhubungan dengan yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat 10 yang mengatakan keselamatan dari Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini adalah suatu pengakuan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membebaskan dari penjajahan politik, tetapi untuk membebaskan dari dosa dan maut secara kekal. Inilah tujuan keselamatan kekal kita. Maka Minggu Palma menandai awal penderitaan Tuhan Yesus yang mencapai puncaknya dalam penyaliban dan kebangkitannya pada Paskah. Di dalam liturgi gereja, hari itu juga mengingatkan umat tentang sikap manusia yang dapat berubah, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Yesus. Dari pujian, Hosana, menjadi pengkhianatan. Salibkan dia. Maka untuk hal ini, renungan ini mengajak kita untuk memaknai suatu makna sejati dari pengorbanan Kristus. Di berbagai tradisi Kristiani, Minggu Palma
dirayakan dengan prosesi membawa daun palma dan pembacaan kisah masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem di dalam suatu misa atau kebaktian khusus. Dalam beberapa gereja, daun palma yang diberkati akan disimpan dan dibakar dan untuk digunakan sebagai abu di dalam perayaan Rabu Abu di tahun berikutnya. Minggu Palma menjadi pengingat akan pengharapan, penderitaan dan kasih Kristus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Maka mari kita serukan Hosana. Ini adalah ungkapan permohonan sekaligus pujian bagi Tuhan Yesus yang kita cintai. Mari kita serukan Hosana untuk mengingat peristiwa Paskah yang telah menembus hutang dosa kita. Dan mari terus serukan Hosana sebagai ungkapan iman kita di dalam harapan dan penyembahan kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang membawa keselamatan kekal bagi kita semua. Mari terus mengarahkan wajah kita kepada Allah yang telah inkarnasi, yang telah menunjukkan kasih-Nya dengan melakukan penyelamatannya di bumi dan sampai mati di kayu salib. Teruslah di dalam iman dan marilah kita setia sampai nanti menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Gemuruh sorak-sorai menyambut Dialah Sang Raja. Banyaklah orang yang mengikutnya, berseru Hosana bagi anak Daud. Diberkati Dia yang datang dalam namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Memasuki gerbang kota diiringi sorak-sorai. Hosana, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Mulia di tempat maha tinggi, diiringi lambaian daun palem untuk sambut Dia Sang Raja. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia. Befo'o Yerushalayim, Fatehom kol ha'ir vayomru. Hosana, Hosana, Hosana bistil ben David. Vekol ha'am heri uterua, Gedola vehalela Adonai. Kol ha'amim bekol rina. Haleluya kita fismonai. Hosana baru haba Adonai. Hosana baru Adonai. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia, Yesus Sang Raja mulia.